Perkenalkan, nama saya Injil Mika Putri Tupang. Saya akan mempresentasikan tugas vokal, interval, dan akord. Baik, yang bagian A, jenis-jenis interval beserta jaraknya. Prime murni 0, second kecil 1/2, second besar 1, terts kecil setengah, terts besar 2, quart murni 2,5, quart lebih 3, queen murni 3/1/2, queen kurang 3, sket kecil 4, sket besar 4/1/2, septime kecil 5, septime besar 5, 1/2, oktav murni 6. B. Jenis-jenis interval mayor besar atau besar. Second besar, terts besar, sekt besar, septime besar. C. Jenis-jenis interval minor atau kecil. Second kecil, terts kecil, sekt kecil, septime kecil. D. Jenis-jenis akord mayor, minor, diminished, augmented. Baru yang E, solo, paduan suara. Vokal group adalah penyajian musik yang disampaikan dengan menggunakan suara manusia. Jenis penyajian musik ini disebut pertunjukan musik vokal. F, marching band. Kolintang, band penyajian musik yang disampaikan dengan menggunakan alat musik. Jenis penyajian musik ini disebut pertunjukan musik instrumen. G. Paru-paru. Dalam kegiatan bernyanyi, paru-paru berfungsi untuk menghirup dan meniup udara. Udara tersebut setelah dimanfaatkan untuk mendapatkan O2 bagi tubuh dalam aktivitas pernapasan. Sisanya dihembuskan keluar yang dimanfaatkan untuk menggetarkan pita suara sehingga menghasilkan suara. Kapasitas daya tampung. Paru-paru dalam menampung udara akan berpengaruh terhadap panjang pendeknya suara. B. Larynx, pangkal tenggorok. Larynx merupakan organ tubuh tempat pita suara berada. Dari luar, larynx dapat dilihat di dekat jakun. Pita suara inilah mula-mula yang menghasilkan suara. Pharynx, batang tenggorok. Organ ini menghubungkan larynx dan rongga mulut dan rongga hidung. Diafragma, sekat rongga dada. Diafragma adalah otot besar yang melintang di antara rongga dada dan rongga perut. Dalam kaitannya dengan teknik bernyanyi, diafragma sangat bermanfaat untuk memperbesar kapasitas paru-paru. Organ yang sudah disebutkan merupakan organ penggerak yang berfungsi menggerakkan pita suara lewat hembusan udara. Organ yang tergolong sebagai alat penggetar dalam menghasilkan suara. H. Organ tubuh yang termasuk sebagai alat penggerak dalam menghasilkan suara adalah pita suara. Pita suara berbentuk jaringan tenunan otot tipis dan elastis berwarna kuning. Pita suara memiliki laki-laki lebih panjang daripada milik perempuan. Inilah yang menyebabkan suara laki-laki lebih rendah daripada suara perempuan. Sebutkan dan jelaskan alat ucap artikulas. Alat ucap manusia adalah mulut yang terdiri atas dua bagian, yaitu artikulator dan titik artikulasi. Artikulator adalah alat ucap yang dapat digerakkan atau digeserkan untuk menimbulkan berbagai macam bunyi. Alat ucap manusia adalah mulut yang terdiri atas dua bagian, yaitu artikulator dan titik artikulasi. Artikulator adalah alat ucap yang dapat digerakkan atau digeserkan untuk menimbulkan berbagai macam bunyi. Alat artikulator adalah lidah. Titik artikulasi adalah bagian alat ucap yang menjadi tumpuan atau titik sentuh artikulator. Yang termasuk titik-titik artikulasi adalah bibir, gigi, gusi, langit-langit keras, langit-langit lunak, anak tekak. Penempatan artikulator pada titik artikulasi secara tepat akan menghasilkan kejelasan lafal dalam bernyanyi, karena dalam bernyanyi yang diucapkan bukan hanya nadanya tetapi liriknya. Dalam kegiatan bernyanyi, alat ucap artikulasi diperlukan agar pelafalan lagu dapat dibawakan dengan baik. Jelaskan apa yang dimaksud dengan alat ucap artikulasi.
J. Resonantor adalah organ tubuh yang berfungsi memantulkan getaran suara yang ditimbulkan oleh pita suara. Pantulan di dalam rongga organ resonantor ini akan semakin menguatkan suara. Yang termasuk organ resonantor adalah rongga mulut, rongga dada, dan rongga hidung. Baik, sekian dan terima kasih video presentasi saya.